Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia yang terdapat pada kelas 5, tema 7, subtema 1, dan pembelajaran 1. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Simak penjelasan berikut ini ya. Salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudera. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Lalu, apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Ayo kita cari tahu faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan ke Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya adalah bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Sebastian Elcano. Pelayaran Elcano adalah melanjutkan pelayaran Ferdinand Magellan yang terbunuh di Filipina. Di bawah Elcano, bangsa Spanyol tiba di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Bandung pada tahun 1596. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Maksudnya, kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas loh. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selama mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Contohnya,
1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Yang kedua, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang terakhir, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan baik siang maupun malam. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Tetap semangat dan rajin belajar.